Mau kemana kamu? Eyang. Mau kemana kamu, Eyang tanya? Aku mau keluar, ada janji sama temen soalnya. Lupa kamu hari ini ada acara keluarga, hah? Atau kamu pura-pura lupa? Ih, Eyang, aku nggak mungkin dong lupa. Itu kan acara sebulan sekali di rumah Eyang. Terus kenapa kamu malah pergi? Malah udah tahu ada acara. Iya maaf Eyang, aku benar-benar lupa, maaf. Kamu ini. Eyang udah tahu ya kebiasaan kamu setiap ada acara keluarga kamu pasti hilang. Ya itu Eyang udah tahu. Pengen nanya coba. Acara keluarga itu cuma sebulan sekali ya Leta. Bukan setiap hari. Kenapa kamu susah banget buat hadirin acara keluarga walaupun hanya sekali? Males ketemu orang-orang di sana Eyang. Emang salah kalau misalnya Eyang ngadain acara dan cuma pengen keluarga-keluarga Eyang kumpul di rumah Eyang, ha? Enggak salah kok Eyang. Ya terus kenapa kamu susah banget disuruh nurut? Cuma kamu satu-satunya cucu Eyang yang tukang ngebangkang. Sikap kamu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kamu lahir dari keluarga bangsawan, tahu Aleta? Padahal kakak dan sepupu-sepupu kamu semuanya mengikuti tradisi keluarga kita dengan baik. Iya. Nanti aku bakal datang ke rumah Eyang kok ya. Nah kan, kalau dikasih tahu kayak gitu kamu selalu mengalihkan pembicaraan. Kamu kira itu sopan? Kenapa yang aku lakuin selalu salah sih di mata Eyang? Karena kamu gak pernah mau ngelakuin hal yang benar. Mau aku ngelakuin hal yang benar sekalipun, kalau aku tetap salah di mata Eyang bakal tetap salah aja. Apa kamu gak bisa kayak mbak kamu Aleta? Eyang ini udah capek banget ngeliat tingkah kamu. Terus aja Eyang, terus bandingin aku sama Mbak Arumi. Eyang ngomong kayak gini tuh supaya kamu mencontoh mbak kamu Aleta. Aleta ya Aleta, Arumi ya Arumi. Kenapa harus sama-samain sih? Aleta. Aleta, tunduk. Kenapa gue harus nunduk? Emang gue salah? Lihat ini, hasil didikan kalian, ya. Kalau aja kalian mendidik dia dengan baik, ya, hasilnya tidak mungkin seperti ini. Anak yang suka membangkang. Maaf ibu, kedepannya saya akan lebih tegas untuk mendidik Aleta. Aleta itu terlalu kalian manjakan. Kalau misalnya dia nggak bisa, terus dibiarin aja. Lama-lama keterusan dia nggak akan bisa. Lihat tuh tingkahnya, sama sekali tidak sopan ke orang tua. Aduh, minta maaf ya Eyang, atas nama Aleta. Kenapa jadi mbak yang minta maaf? Emang aku ada nyuruh mbak buat minta maaf atas nama aku? Kamu gak perlu minta maaf mewakili adik kamu Arumi. Biarkan dia sendiri minta maaf dan introspeksi dirinya sendiri. Ya kan aku gak ada minta mbak buat minta maaf atas nama aku Eyang. Dia aja yang caper. Apa sih mas? Jangan ngomong kayak gitu sama mbakmu. Salah lagi. Aleta, kamu diam dulu ya sayang. Aku gak bisa diem aja dong bunda. Enak aja semua orang jadi nyalahin aku sekarang. Ya karena kamu memang salah Aleta. Aku cuma mau pergi main sama teman-teman aku ayah. Hari ini kita ada acara keluarga dan kamu tahu tentang acara itu. Aku malah membuat janji dengan teman-teman kamu. Ayah tahu sendiri kan kalau aku gak suka datang ke acara itu. Aleta jangan ngomong kayak gitu di depan Eyang. Biarin aja. Lagian tanpa kau tahu ke Eyang juga gak tahu kalau misalnya aku gak suka datang ke acara kayak gitu. Kalau bukan karena nanti kamu bakal ditanyain sama saudara-saudara kamu yang lain, Eyang gak akan pernah berharap kamu datang ke acara keluarga. Ya udah, aku emang gak mau datang Eyang. Aleta sayang, diam ya. Bram, Ayu, ibu mau kalian mendisiplinkan Aleta. Ibu gak mau punya cucu seperti dia. Keluarga kita ini keluarga terpandang, Bram, Ayu. Jangan sampai ada satupun garis keturunan yang merusak martabat keluarga kita. Kenapa coba gue lahir dari keturunan penuh kanan kayak gini? Aleta, kamu lahir dari darah yang sama. Jangan sampai kamu mengotori darah itu. Arumi, tolong kamu bantu Aleta ya. Siap-siap. Habis ini kita bakal ke rumahnya ya. Iya bunda.
Ayo Aleta. Anak itu. Aleta yang bertingkah, gue yang deg-degan sini. Banget situasi ini. Ikutin acara sampai selesai. Jangan bawa ulah dulu. Seandainya aja ada pangeran yang mau bawa aku kabur dari tempat ini, Mas. Udah gak usah ngehalu. Ayo masuk. Kalau aja selangkah lagi aku masuk ke rumah ini, aku gak akan pernah ada kesempatan buat kabur, Mas. Ya jangan berusaha kabur makanya. Nanti kamu kena masalah lagi loh. Tapi bagi aku ini kayak masuk ke neraka. Kamu harus jadi penghuninya. Ini masih simulasi dulu. Yaudah yuk, masuk adik kecilku. Arumi gak masuk? Masih ingat kalau Mas punya adik satu lagi? Hah? Adik Mas itu kan cuma Aleta. Sedangkan aku gak pernah kelihatan di mata Mas. Arumi kenapa dek? Tahu. Postur duduknya lebih lurus. Ya. Pegel Mas. Kalau kamu duduk kayak begitu malah lebih pegel nanti. Habis napas kamu dari tadi dibuang mulu. Oh, pergi dari sini aku muak banget. Coba deh nikmatin dulu acaranya. Makanya mau dinikmatin coba. Semuanya ini membosankan. Sebenarnya asal kamu tahu, keluarga kita ini keren tau, keluarga keraton. Kita tuh dipandang di masyarakat. Dan lihat, budaya kita bagus. Dari cara kita duduk, cara kita makan, semuanya diatur. Tapi gak semua orang bisa begini. Makanya kita bersyukur. Aku malahan berharap lahir dari keluarga yang biasa aja. Kamu mau Mas bantuin keluar dari sini? Aku gak mau Mas ikutan karena masalah. Kalaupun nanti, suatu saat nanti ya, ada nominasi cucu paling membangkang menurut Eyang. Udah biar pemenang nominasi itu aku aja. Gak usah Mas ikutan. Ya kan biar kamu gak dimarahin sendiri ya. Aku udah biasa diomelin sama Eyang. Kebal Mas. Mas juga kadang kasihan ngeliat kamu selalu dimarahin sama Ayah, sama Eyang. Emang salah ya kalau kita mutusin buat nentuin jalan hidup kita sendiri tanpa harus terikat sama status keluarga. Ya nggak salah sih, tapi kalau di keluarga kita sih salah. Sampai kapan aku terus terikat sama tradisi keluarga ini sih Mas? Selamanya. Kenapa ya? Aku belum ada bikin masalah loh. Belum berarti udah ada rencana untuk membuat masalah gitu. Kamu lihat itu mbak kamu, Arumi. Dia dipuji-puji. Dia disanjung sama semua orang. Dari tutur katanya, penampilannya, semuanya membuat kagum semua orang. Kamu emangnya gak mau kayak mbakmu? Semua orang itu lagi caper ke Mbak Arumi. Karena ya semua orang tahu Mbak Arumi itu cucu kesayangan Eyang. Lalu apa hubungannya? Ya kan Eyang bakal ngasih warisan sebanyak mungkin tuh ke Mbak Arumi. Kalau kamu bisa mengikuti tradisi keluargamu dengan baik tanpa melawan, Eyang pasti akan memperlakukan kamu seperti mbakmu. Gak perlu Eyang kasih. Ini bisa ganti keluarga aja gak sih?
Ya, cepet banget sih. Astaga, letal. Buruan telan dulu itu makanannya, keburu dilihat sama Eyang. Aleta, kamu ini suka banget ya dimarahin sama Eyang. Manusia mana sih yang suka dimarahin? Orang gue cuma makan roti doang juga. Ya tapi harusnya kamu gak makan dengan seperti itu. Gue kan bukan lo mbak, yang bisa anggun setiap waktu. Gue gak bisa anggun-anggunan gitu. Udah jangan berantem di acaranya Eyang. Mending kesana aja yuk. Kamu gue mau disini aja. Kamu emang mau ngapain sih di pojokan dia begini? Aku tuh malas dibanding-bandingin terus sama Mbak Arumi. Enggak, Mas yang bakal jagain kamu. Aduh, ini gimana sih cara duduk yang bener ah? Males banget gue. Halo Aleta. 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 Halo Aleta. Aleta. Kamu bilang dia ya, Dek? Siapa, Mas? Ya itu kamu lihat dulu siapa yang datang. Siapa sih? Halo Mas, Nan, pas banget sih lo datang. Kenapa emangnya Mas? Lo pasti mau bawa Aleta kabur dari acara ini kan? Ya udah, bawa aja. Aleta, hei, lo ngapain di sini? Gue baru datang lo tak, lo udah sewot aja sih. Siapa yang ngundang lo kesini? Sama Eyang? Eyang? Penampilan lo jelek banget sih. Ganteng kayak begini lo bilang jelek tas. Burem mata lo. Gue gak suka Fernand kayak gini. Gue lebih suka Fernand yang biasa aja. Emang siapa sih yang mau disukai sama lo? Ya udah kalau gitu gue mau ketemu sama Eyang dulu ya. Oh ya, oke Nan. Kok dia bisa dekat sama Eyang sih Mas? Emang siapa sih di keluarga kita yang gak kenal sama Fernand, tak? Tapi kan... terus tanyain dia. Maaf ya, Yang. Aku terlambat datang gara-gara tadi ada macet. Gak apa-apa, Fernand. Eyang yang terima kasih karena kamu sudah repot-repot datang ke rumah ini. Iya, makasih ya, Yang. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya, Yang, karena udah undang aku kesini. Kamu kan selalu ada setiap acara keluarga seperti ini. Meskipun kamu tidak pernah diundang. Tapi karena kamu adalah orang yang selalu dibawa Aleta untuk acara-acara seperti ini, dan kamu juga adalah orang yang selalu membantu Aleta untuk kabur dari acara-acara seperti ini, maaf ya Eyang, nggak apa-apa. Oleh karena itu Eyang undang kamu. Maka setelah ini kamu tidak akan bisa membawa kabur Aleta lagi. Ya Eyang, aku nggak bakal ngelakuin itu lagi kok. Fernand, ini minuman untuk kamu ya. Makasih. Cemburu ya, Dek? Cemburu buat apa coba? Ngeliat Arumi sama Fernand. Ya terus kenapa gue harus cemburu? Ekspresi kamu itu kelihatan kayak cemburu. Enggak lah, apaan sih? Orang aku lagi marah. Jadi Fernand datang ke sini tanpa bilangan sama aku. Ya kenapa dia harus bilang sama kamu? Ya kan soalnya si Fernand setiap acara kayak gini-gini selalu sama aku. Ya ini kan sendiri yang undang Fernand. Jadi cuma diajak sama kamu. Mas dia akrab banget lagi sama banyak orang. Sejak kapan si introvert itu jadi suka banyak ngomong? Bukannya kalau dia sama kamu yang banyak ngomong ya? Ya kan karena aku sahabatnya.
lagi ngisi energi ya. Iya, udah tahu introvert. Mana datang ke acara kayak gini. Ternyata capek. Ya emang. Ya lo kan ekstrovert. Mana mungkin lo capek di kerumunan kayak gini. Kalau lihat orang-orangnya anjir. Kalau orang di sini ya emang nguras energi banget. Kenapa lo ngeliatin gue? Gue suka kalau ngeliat lo pakai nada kayak gini. Gimana lo nguji? Masih ada maunya kan? Gue seneng bisa punya temen dari keturunan bangsawan kayak lo. Stop bawa-bawa garis keturunan gue. Lo harus bangga, Lenta. Bagi gue itu beban karena gak ada yang bisa gue banggain dari itu. Gue berharap banget bisa lahir dari keluarga biasa. Mau tukeran? Yuk, mau? Ya gak bisa lah, bego. Nan, gue mau tanya deh. Apa? Lo kalau ngomong sama orang tuh kan selalu capek tuh. Tapi kalau bisa ngomong sama gue, kenapa lo gak pernah kelihatan capek? Ya karena lo sahabat gue. Tuh kan bener. Apa? Gue udah bilang kayak gitu juga ke Mas Arya. Gue bilang ke dia alasan kenapa lo mau ngobrol panjang sama gue ya karena gue sahabat lo. Mas Arya malah gak percaya. Dia bilang katanya lo suka sama gue. Tapi gue juga gak bisa ngebayangin deh kalau sampai lo suka sama gue. Itu kayak hal yang paling mustahil sedunia gak sih? Karena apaan? Lo lagi ada suka sama cewek gak? Tapi lo suka cewek kan? Iyalah anjir. Emang lo kira gue cowok apaan? Yang nanya doang anjir. Lo sendiri lagi dekat sama siapa kali ini? Banyak. Gue pengen banget pacaran, tapi gak dibolehin sama ayah bunda. Apa gue backstreet aja ya? Salah. Karena juga lo gitu. Tapi gue gak pernah dapet cowok yang bener. Dapetnya cowok yang salah mulu. Cowok gak bener lah. Kira-kira ada cowok yang beneran suka sama gue gak ya? Ada. Siapa? Si Arthur. Udah gak usah bawa-bawa nama dia. Dia kan emang beneran suka sama lo. Tapi masalahnya gue gak suka sama dia. Ya emang lo suka sama siapa sih? Sama lo. Hai Fernan. Kok sendirian aja deh? Fernan mana? Lagi ngobrol sama Mbak Arumi. Kayaknya Fernan udah mulai nyaman tuh. Maksudnya Mas itu udah mulai nyaman ngobrol sama Arumi. Enggak, itu pasti Fernan terpaksa ngobrol sama Mbak Arumi. Ya Fernan emang kelihatan juga sih waktu ngobrol sama Mbak Arumi. Tapi kenapa aku kayak ngerasa gimana gitu ya? Gak tau deh. Kayak aku kesel aja gitu ngeliatnya. Ya itu berarti kamu cemburu. Iya deh, kayaknya aku emang cemburu. Tuh kan bener. Cemburu karena sahabat aku punya teman lain. Lo emang kepercayaan keluarga gue banget deh Nan. Gue malah cuma bilang mau pulang diantar Fernan tapi langsung dibolehin. Nan, menurut lo Mbak Arumi itu gimana? Maksudnya? Mbak Arumi cantik gak menurut lo? Cantik. Terus habis cantik dia juga baik. Anggun. Iya ya, dia anggun. Gak kayak gue. Apa sih? Kenapa lo ngebandingin diri lo sama Arumi? Kalian beda. Gue atau Mbak Arumi? Apaan sih Al? Kenapa lo tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Ya gue cuma penasaran aja. Lo sama Mbak Arumi cocok. Dan pastinya Mbak Arumi itu tipe idaman lo kan? Halo? Hah? Maksud gue, lo mau beli boneka di Indo nggak? Tuh, ada yang jualan soal tuh di pinggir sana tuh. Eyang, kenapa Arumi? Eyang makasih ya, karena Eyang udah ngundang Fernan ke sini. Kenapa kau minta Eyang untuk mengundang Fernan? 어쨌거나 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 오늘도 시청해주신 여러분들도 오늘 하루 맛있는 거 드시면서 좋은 밤